Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman sekalian yang menonton video ini semoga masih diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah senantiasa setiap harinya. Karena pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai ajaran atau ilmu yang Nabi Muhammad SAW dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya atau surah pertamanya. Hal ini berkaitan dengan menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih pentingnya kita menuntut ilmu. Seberapa penting kita menuntut ilmu. Jika kita mengulas kembali ke belakang pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertamanya kepada Nabi Muhammad, di situ secara tidak langsung menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dituntut untuk belajar membaca sekaligus memahami apa kandungan dari ayat tersebut. Dan hal tersebut terus-menerus berulang sampai pada ayat terakhir diturunkan. Hal itu menunjukkan bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dan sebagai pengikut setianya dituntut untuk selalu belajar dan mencari tahu apa yang ada di dunia ini, dan kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dunia ini seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Karena hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Muhammad sendiri secara tidak langsung atau secara langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan apa yang sudah dia dapatkan dan diajarkan kepada umat-umatnya sekaligus pengikutnya. Dan itu termasuk bahwa kita harus menuntut ilmu sekaligus belajar apapun itu, pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan lingkungan segala macamnya. Jika dilihat dari manfaatnya sendiri untuk menuntut ilmu itu, kalau bagi saya dan kita mungkin bisa sepakati bersama bahwa orang yang banyak ilmu tidak akan pernah mudah untuk dibohongi atau dikelabuhi. Dalam artian ketika kita mengetahui suatu ilmu dan kita paham ilmu tersebut, orang lain yang mungkin ilmunya lebih rendah dari kita dan kita lebih paham terkait hal itu, kita tidak akan mudah untuk dibodohi. Hal tersebut berlaku bagi semua keilmuan yang ada di dunia ini. Kemudian jika kita melihat pada ajaran turun-temurun dari nenek moyang kita sendiri, bahwa kita sendiri dituntut untuk belajar terus menerus dari semenjak TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perkuliahan. Hal itu menunjukkan bahwa bagaimanapun usia kita dan mau seberapa usia kita, mau tua ataupun muda, menuntut ilmu adalah suatu hal yang sangat diwajibkan. Karena hal itu balik lagi ke yang pertama tadi, semakin kita tahu banyak ilmu, semakin kita sulit untuk dibodohi atau dikelabui oleh orang-orang yang keilmuannya lebih rendah daripada kita. Kemudian dari surat Al-Mujadalah ayat 11 sendiri, Allah mengatakan bahwa bagi manusia yang mempelajari ilmu seluas-luasnya, mereka akan ditinggikan derajatnya sekian kali lipat ketimbang orang-orang yang tidak belajar sama sekali. Hal itu menunjukkan lagi bahwa pentingnya menuntut ilmu bagi kita semua, bagi masyarakat manusia, umat muslim terutama, itu sangatlah wajib hukumnya. Dan kemudian di situ juga ketika kita berusaha memahami Al-Quran, kandungannya maupun ayatnya, hal tersebut secara tidak langsung kita belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana dunia ini bekerja. Karena di dalam Al-Quran tersendiri sudah dijelaskan secara rinci bagaimana keadaan dunia sekarang ini dan apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian jika kita melihat pepatah kuno mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hal tersebut kalau misalnya kita lihat sebagai perkata, kita bedah secara perkata sendiri, itu merupakan kebenaran yang bisa dibilang valid gitu. Karena memang belajar itu tidak mengenal waktu dan usia. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa sebenarnya mau dimanapun kita berada, selama kita masih bisa mencari ilmu atau mendapatkan manfaat dari yang ada di sekitar kita, ya berarti kita salah satu orang yang derajatnya secara tidak langsung ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kewajiban kita sebagai manusia yang beriman tentunya untuk selalu menuntut ilmu dan belajar seluas-luasnya tentang apa yang ada di dunia maupun di akhirat.
Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.